Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man wala amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara kaum muslimin, bapak-bapak sekalian yang saya muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan di petang hari ini, pada kesempatan malam hari ini di hari Senin malam Selasa, ya, di Senin genap ya atau ganjil, Mas. Senin keempat ya kalau nggak salah. Iya, Senin keempat di setiap bulannya, yaitu Senin kedua dan Senin keempat. Kita membahas satu kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, yaitu judulnya Mauqiful Muslimi Minal Fitan, sikap seorang muslim menghadapi fitnah atau menghadapi ujian hidup ya. Fitnah itu maknanya al-ikhtibar wal imtihan, ya ujian, menghadapi ujian. Dan teman-teman sekalian, di beberapa pertemuan yang lalu sudah dijelaskan di muqaddimah oleh Syekh, oleh penulisnya, bahwa fitnah itu atau ujian itu bisa dalam bentuk atau dua bentuk ya. Dalam bentuk sesuatu yang tidak disukai oleh manusia, atau juga terkadang dalam bentuk yang dia sukai ya. Makanya Allah mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami uji kalian dengan hal yang buruk maupun hal yang baik sebagai ujian kehidupan. Dan kemarin teman-teman sekalian, Syekh Utsaimin rahimahullah membagi ya, pembahasan pertama adalah ujian yang berkaitan dengan kebaikan, atau maksudnya ujian dengan sesuatu yang disukai oleh manusia. Sesuatu yang disukai oleh manusia dan Allah jadikan itu sebagai ujian. Dan itu terbagi menjadi tiga ya, terbagi menjadi tiga, yaitu fitnatul farji, yaitu ujian berkaitan berhubungan dengan kemaluan alias syahwat kemaluan. Kemudian fitnah al-masyrab wal ma'kal, yaitu fitnah berkaitan tentang ya konsumsi, makan dan minum. Kemudian nanti yang ketiga syahwatul farji, yaitu fitnah tentang syahwat kemaluan ya. Baik. Berkaitan dengan yang pertama kemarin ya, fitnatul farji, yaitu fitnah berkaitan dengan kemaluan. Maka ini kemarin membahas tentang fitnah yang berkaitan dengan wanita ya, fitnah yang berkaitan dengan wanita, bahwa di antara fitnah terbesar sebagaimana Nabi sampaikan kemarin di hadis riwayat Bukhari, ma taraktu ba'di fitnatan, atau ma taraktu ba'di finnasi fitnatan adarra 'ala rijal min fitnatin nisa. Tidaklah aku tinggalkan sepeninggalku atau sepeninggal Nabi SAW wafat, ada ujian yang paling besar bagi lelaki, tidak lain tidak bukan adalah ujian berkaitan dengan perempuan. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi mengatakan awwalu fitnati Bani Israel fin nisa. Hal yang pertama kali menjadi ujian bagi Bani Israel adalah berkaitan dengan perempuan. Maksudnya adalah berkaitan dengan syahwat yang menjerumuskan. Ya, makanya kita dengannya harus meminimalisir ya. Kalau bisa menghilangkan faktor-faktor yang akan menarik kepada fitnah tersebut ya. Jadi kalau tidak bisa menghilangkan maka sangat meminimalisirkan, diusahakan untuk meminimalisirkan. Nah, sekarang di zaman sekarang tentunya banyak faktor-faktor pendukung yang menjadikan fitnah perempuan ini menjadi besar, dan terkadang juga penghalangnya pun tidak ada ya. Terutama di masa sekarang beredarnya media-media sosial, di mana semakin banyak ya perempuan yang harusnya fitrahnya adalah menyembunyikan dirinya, tidak menampakkannya kecuali pada orang-orang yang berhak untuk ditampakkan kepadanya ya, suaminya atau keluarganya. Tapi sekarang kita lihat ya, mereka mempertontonkan dirinya ya, karena memang fitrahnya perempuan itu suka untuk dipandang, suka untuk dipuji, suka menjadi pusat perhatian ya. Suka menjadi pusat perhatian, suka untuk dipuji, suka untuk kemudian dilihat
penampilannya, kecantikannya, keindahan tubuhnya. Ini fitrah yang menjadi ujian juga bagi perempuan. Selain juga sebaliknya, laki-laki ujiannya adalah tertarik dengan perempuan. Ya. Jadi dua hal ini menjadi hal yang perlu untuk dipahami dan juga diketahui oleh masing-masing dari kita. Yang laki-laki paham bahwa fitnahnya adalah mereka mudah untuk tertarik dengan perempuan, mudah untuk melihat. Makanya Allah mengatakan, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Wahai Muhammad, sampaikanlah kepada lelaki-lelaki beriman untuk menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Ya. Nah, makanya kemudian ada beberapa hal, faktor-faktor yang bisa meminimalisir hal itu. Ya, di antaranya kemarin Syekh Utsaimin menyebutkan adalah ya kalau keluar rumah perempuan hendaknya berhijab yang sempurna, ya, berhijab yang sempurna yang sesuai dengan tuntunan syariat. Ya, entah nanti ingin masuk atau ingin memegang pendapat yang mana, apakah pendapat mewajibkan cadar atau tidak. Ya, intinya dua-duanya harus syar'i, ya, dengan kain atau warna yang tidak mencolok, ya, dengan kain yang tebal, yang longgar, ya. Bagi yang berpendapat cadar wajib, ya dia keluar konsisten bercadar. Gitu. Bagi yang tidak pun itu juga tidak ada masalah. Yang penting tidak bersolek ketika keluar. Dan juga ketika keluar perempuan, ya, hendaklah jangan menggunakan minyak wangi, ya, yang dengannya akan mengundang, ya, lelaki-lelaki hidung belang untuk memandangnya dan untuk mencium baunya. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan ayyumam ra'atin ista'tarat, ya. Perempuan mana saja yang memakai wewangian, famarrat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyatun. Kemudian dia melewati suatu kaum, yaitu kelompok lelaki, dalam rangka agar para lelaki tersebut mencium bau wanginya, maka dia adalah seorang pezina. Ya, pezina di sini oleh para ulama, ya, dimaksudkan adalah menyebabkan orang zina mata, ya, bukan zina dalam artian yang sebenarnya, bukan zina bukan zina kemaluan, tapi maksudnya adalah dia menjadikan orang lain berzina dengan matanya. Karena sebagaimana dalam keterangan yang lain bahwa zina itu, ya, mata itu dengan melihat sesuatu yang haram tanpa ada pembenarnya, ada kebutuhan, atau mendengar yang haram, ya. Jadi mendengar pun bisa dikatakan berzina, melihat bisa dikatakan berzina, tapi yang zina yang hakiki adalah ya bertemunya dua alat kelamin dengan tanpa hubungan yang syar'i, ya. Makanya faktor pertama agar meminimalisir hal tersebut, fitnah perempuan, adalah keluar dalam kondisi, ya, berhijab secara syar'i, tidak memakai wewangian, ya. Dan kemudian faktor yang lain kemarin saya menjelaskan bahwa ketika perempuan keluar, ya, hendaklah dengan mahramnya jika itu adalah safar, ya, jika itu adalah safar. Maka Nabi SAW mengatakan la tusafiru imra'atun illa ma'adhi mahram. Nabi SAW mengatakan tidak boleh seorang perempuan melakukan safar kecuali harus disertai dengan mahramnya. Nah, para ulama menjelaskan safar seperti apa yang harus disertai dengan mahram. Kata Syekh bin Baz dan yang lainnya adalah mutlaqus safar, yaitu, ya, perjalanan yang di situ sudah dikatakan safar. Tidak harus safar dalam artian safar yang diperbolehkan baru untuk mengqashar. Menurut jumhur ulama itu seperti safar sepanjang atau sejauh 4 burd, ya. 4 burd itu sekitar 80 kiloan, ya. Bukan maksudnya safar bait. Tapi safar qorib pun jika menurut urf itu masih dikatakan safar, maka hendaknya untuk dibarengi dengan mahramnya, tidak bepergian sendiri. Kecuali dia pergi di cuman lingkup dekat yang tidak dikatakan safar, maka boleh bagi dia untuk pergi sendiri tanpa harus ditemani mahramnya atau suaminya, anaknya, kakeknya atau pamannya, cukup dia sendiri diperbolehkan. Nah, ini untuk apa? Untuk meminimalisir, ya, dan tentunya agama Islam itu, ya, salah satu di antaranya tujuannya adalah saddur dzari'ah, yaitu menutup pintu-pintu kemungkinan terjadinya hal yang mencelakakan hamba itu sendiri. Ya. Dan perempuan kita tahu adalah makhluk yang lemah, mudah kena tipu daya, mudah tertarik perasaannya, kadang ditipu orang, ya, perasaannya dipermainkan, akhirnya kemudian banyak kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Kemudian juga kemarin, ya, diantaranya safar dengan mahram. Kemudian juga jangan sampai perempuan berkhalwat, yaitu berdua-duaan, ya, berdua-duaan dengan lelaki ajnabi atau alias lelaki asing yang bukan mahramnya. Ya, dalam hadis Bukhari dan Muslim Nabi mengatakan la yakhluwanna rajulun bimra'atin
la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa ma'a dzi mahram. Janganlah seorang lelaki ya berkhalwat, yaitu berdua-duaan dengan seorang perempuan kecuali harus ada mahramnya, yaitu orang ketiga yang menjadi mahram dari si perempuan ya. Jadi mahram bagi si perempuan. Namun ya tentunya dalam beberapa kasus ya terkadang dibolehkan, tapi maksudnya bukan kemudian berdua-duaan, tapi tetap ada orang ketiganya walaupun orang ketiganya itu bukan mahramnya. Seperti dalam kondisi memang sudah menjadi umumul balwa ya. Umumul balwa itu sesuatu yang harusnya tidak boleh, tapi karena memang itu kebutuhan dan tidak bisa dihindari, maka terkadang dibolehkan. Yang penting tidak benar-benar berdua-duaan. Misalnya ya status sekarang orang perempuan mau pergi ya ke rumah orang tuanya, rumahnya nggak terlalu jauh misalnya, tapi dia terkendala orang yang nganter siapa, kemudian dia pesan Grab car ya, mobil atau pokoknya seperti taksi dan semisalnya. Nah, kalau dia sendiri dan sopirnya laki-laki, maka para ulama mengatakan yang sebenarnya tidak boleh ya, karena masuk keluar. Tapi kalau ada orang ketiga, maka di situ masih ada rukhsah, dibolehkan. Jadi dia perginya ya perempuannya berdua ya, lebih afdal lagi adalah dengan mahramnya, dengan lelaki, kemudian baru ada sopirnya. Tapi kalau berdua-duaan ya si perempuan tadi kemudian hanya dengan sopirnya, ini yang dikategorikan sebagai sesuatu yang tidak diperbolehkan karena masuk larangan hadis. Tapi kalau ada orang ketiga ya ini kemudian mengurangi statusnya, diberikan rukhsah. Apalagi memang tidak ada opsi lain ya, tidak apa-apa jika ada ada orang yang ketiganya. Nah, itu kemarin teman-teman sekalian berkaitan dengan fitnah yang pertama, yaitu tentang fitnatu al-farji, yaitu fitnah yang berkaitan dengan kemaluan manusia. Ya, salah satu faktor yang menjadikan hal itu adalah ya bermudah-mudahannya perempuan keluar tanpa mahram, keluar tanpa hijab, keluar dengan tabarruj, bersolek, ya, keluar kemudian berkhalwat dan semisalnya ini menjadi kadang ya di sebagian tempat menjadi hal yang umum, yang biasa. Dan ini tentunya adalah kemungkaran yang perlu untuk diingkari ya, sedikit demi sedikit diedukasi, diarahkan bahwa yang demikian itu tidak boleh. Tapi terkadang ya karena sudah menjadi kebiasaan di suatu daerah itu dianggap biasa ya, dianggap biasa padahal ya tidak diperbolehkan ya. Bahkan anehnya lagi sebagian orang tua itu bahkan seperti tidak tidak terganggu dengan aktivitas itu. Saya mendapati beberapa orang tua, Masya Allah, kalau malam Ahad, dia punya anak perempuan, dan anak perempuannya sudah mulai beranjak dewasa, kemudian diapeli sama lelaki, yang katanya temannya atau teman kerjanya atau apa. Tapi diizinkan gitu aja, orang tuanya mengizinkan, diapeli dan diajak pergi. Ini sesuatu yang aneh. Ya. Padahal dia tahu konsekuensinya, zaman sekarang ya, benteng akidah itu tipis. Ya, tameng agama itu ya tidak seperti dulu. Bahkan norma-norma dalam masyarakat pun banyak sekali ditabrak ya. Dan realitas sudah ada dan mungkin orang tua tersebut juga sudah tahu bahwa tetangganya atau mungkin sanak kerabatnya banyak yang kemudian menikah karena by accident gitu. Sudah terjadi hubungan terlebih dahulu sebelum adanya akad pernikahan. Tapi anehnya orang tua ini kok mengizinkan gitu loh anaknya dibawa oleh laki-laki yang tidak tahu entah nanti bertanggung jawab atau tidak, dan tanda-tandanya dia datang seperti itu pacaran ya, ini tanda-tanda bahwa dia tidak berpegang dengan norma-norma syariat. Kok ya diizinkan? Akhirnya kan banyak terjadi, ketika sudah terjadi nanti penyesalan hanya ada datang di belakang. Makanya aneh ya. Bahkan saya pernah mendapati di satu daerah, insya Allah bukan di sini ya. Ya dia memberikan kebebasan pada anaknya perempuan, dikasih gadget ya, dikasih gadget, dia orang tuanya sibuk bekerja, anaknya dikasih gadget, di rumahnya sepi, pergaulan tidak diperhatikan, akhirnya kemudian hamil dalam kondisi masih sangat jauh di bawah umur ya, umur 17 tahun aja belum ada. Akhirnya kemudian setelah hamil si bapaknya tadi ya mau mukulin si lelaki yang menghamili anaknya. Ya memang yang menghamili salah, tapi orang tuanya juga salah. Kenapa dibebaskan gitu saja tanpa ada aturan sebelumnya? Ya, tanpa ada pengarahan. Kenapa hanya sibuk bekerja saja tanpa dibekali pendidikan moral, pendidikan agama, bahkan difasilitasi. Ya, ada motor dia bisa kemana-mana, ada gadget dia bisa interaksi dengan siapa yang dia suka.
Setelah kejadian baru dia menyesal. Nah, sebelumnya ngapain gitu. Nah, kadang ironisnya demikian ya. Ironisnya demikian apa yang terjadi di tengah masyarakat kita. Ini tidak lain tidak bukan karena apa? Karena melalaikan norma-norma agama tentunya ya, dan juga norma-norma ya, nilai-nilai dalam masyarakat yang juga dibenarkan oleh agama ya. Kalau itu semua udah dilalaikan ya, kemafsadatan dan kemudaratan yang banyak terjadi. Baik. Yang kedua, teman-teman sekalian, kata Syekh Utsaimin, ya, fitnah ujian, ya, kehidupan yang kedua adalah syahwatul ma'kali wal masyrab, yaitu syahwat berkaitan dengan pangan, ya. Pangan berkaitan dengan makan dan minum, maksudnya dengan ya, konsumsi, ya, penghasilan. Beliau mengatakan minal fitani fi syahwatil ma'kali wal masyrab ar-riba. Di antara fitnah yang terjadi dalam penghasilan, dalam mencari penghasilan yaitu makan dan minum adalah ar-riba. Ya. Ar-riba. War-riba ribhun yasirun sahlun. Riba itu ya, keuntungan yang didapatkan dengan mudah. Dan terkadang dia bisa begitu banyak. Yakunu fihil matma' fan nafsu taftatinu bihi. Akhirnya apa? Ketika tahu nominalnya jadi semakin banyak, maka ketamakan mulai tumbuh dan muncul. Dan jiwa seseorang akan terfitnah dengan hal tersebut. Ya. Ar-riba, ya. Riba itu secara etimologi, roba yarbu, artinya nama, wazada, yaitu yang tumbuh dan berkembang. Ya. Tumbuh dan berkembang. Secara tinjauan bahasa adalah sesuatu yang tumbuh dan berkembang. Yaitu dia ziyadah alal mal bi ghairi muqabil, itu tambahan dari harta dengan tanpa ada timbal balik. Ya, tambahan dari harta dengan tanpa ada timbal balik dari tambahan tersebut karena sebab apa gitu. Dan kalau membahas tentang masalah riba, para ulama membagi dua, bahwa riba itu terbagi menjadi riba ad-duyun dan riba al-buyu'. Itu riba terkait hutang piutang dan juga riba terkait jual beli atau tukar menukar barang. Ya, jadi riba terkait hutang piutang jangan udah tahu ya. Utang 1 juta nanti bayar 1,2. Utang 1 juta nanti tiap bulan bunganya berapa. Itu riba duyun. Berkaitan dengan dain atau hutang. Yang kedua adalah riba buyu'. Yaitu riba karena tukar menukar barang. Yang mana barangnya itu disebutkan oleh Nabi SAW ada 6. Ya, dalam hadis disebutkan ada 6, tapi 6 itu bukan pembatasan, ya, bukan pembatasan. Tapi nanti bisa diambil ilahnya, makna dari 6 barang tersebut kemudian diperluas, ya, dianalogikan dengan barang-barang yang lain yang punya makna semisal. Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, az-zahabu biz-zahabi wal fiddatu bil fiddah. Emas jika ditukar dengan emas, perak jika ditukar dengan perak, ya. Kemudian asy-syairu bisy-syairi, al-burru bil burri, at-tamru bit-tamri wal milhu bil milhi. Kemudian gandum syair jika ditukar dengan gandum syair, gandum bur jika ditukar dengan gandum bur, kurma jika ditukar dengan kurma, garam jika ditukar dengan garam, ya. Nabi mengatakan ya dan biyadin mislan bimisrin. Harus kontan dan harus sama ukurannya, harus kontan dan harus sama ukurannya. Idza ikhtalafatil ajnasu fabi'u kaifa syi'tum. Tapi kalau jenis yang ditukar berbeda, silahkan kalian tukarkan, kalian jual sesuai dengan kehendak kalian. Dari 6 barang itu, kemudian para ulama mengklasifikasikannya jadi 2 kelompok. Kelompok pertama berkaitan dengan ya as-saman dan an-nakat, berkaitan dengan harga barang yang berharga yang sebagai alat tukar, yaitu emas dan perak. Kemudian kelompok yang kedua berkaitan dengan bahan makanan pokok yang ilahnya oleh sebagian ulama dimaknai ilahnya adalah al-iktiyatu wal iddikhar, yaitu sebabnya karena itu adalah bahan makanan pokok dan bisa disimpan lama, yaitu gandum bur, gandum syair, kemudian kurma dan garam. Ilahnya adalah al-iktiyatu wal iddikhar, yaitu sebagai bahan makanan pokok dan bisa disimpan lama. Walaupun ulama berbeda pendapat tentang ilahnya apa, tapi kurang lebih demikian. Ada 6 barang dibagi 2 dan
diambil ilahnya. Ilah itu adalah makna yang terkandung dari barang tersebut yang dengannya hukum dikaitkan dengan hukum tersebut. Selagi ilahnya ada, maka hukumnya juga ada. Ya, jadi nanti kalau emas ditukar dengan emas, maka harus kontan, tidak boleh ditunda. Kalau tunda nanti namanya riba nasi'ah, yaitu riba pengakhiran. Juga nggak boleh dilebihkan. Kalau berlebihan nanti namanya riba fadl. Ya, 1 gram ditukar 1,5 gram, tidak boleh. Ini masuk kategori riba lebihan, yaitu riba fadl. Nah, itu tentunya teman-teman sekalian sudah sering ya mendengar pembahasannya dari ustadz-ustadz yang memang kompeten di bidangnya, itu tidak diperbolehkan. Nah, riba ini menjadi fitnah, ujian bagi sebagian orang ya, bagi sebagian orang, apalagi sudah merasakannya, tanpa harus bekerja keras, tanpa harus keluar keringat, tanpa harus membanting tulang, dia punya modal, dia puterkan, tinggal ongkang-ongkang di rumah, ya, gerakin jari atau gerakin kaki, kemudian tiap bulan dia meraih hasilnya. Li'annahu la yahtaju ila ana, kata Syekh Utsaimin, ya, riba seperti ini ya tidak membutuhkan ya, jerih payah, tidak membutuhkan banting tulang. Fal muradi mathalan yata'amalu birriba wa huwa jalisun ala kursihi. Ini orang yang mempraktekkan amalia seperti ini, dia duduk di rumahnya, ya, duduk di kursinya, nanti kemudian dapat hasilnya. Yahsulu 'alal faidah, dia mendapatkan bunganya. Wa rubbama takunu katsirah, bahkan terkadang bisa banyak kalau memang dia modalnya sudah banyak, ya, sudah berjalan lama, dia terkumpul terus. Tsumma innahu yaksurul wurudu 'alaihi idza futihal bab linnasi waftutinu bihi. Bahkan orang kemudian banyak yang beralih atau banyak orang yang datang dengan usaha praktek seperti ini, dan jika Allah bukakan ya pintu seperti ini bagi manusia, ini mereka akan terfitnah, dan itu bagian dari ujian bagi mereka. Oleh karenanya ya, ja'atin nususul qur'aniyah wan nabawiyah fit tahdhiri minhu wa bayani khatarih. Oleh karenanya ya, Al-Qur'an, nas-nas Al-Qur'an, baik juga hadis-hadis Nabi, banyak yang menjelaskan betapa bahayanya hal tersebut, karena ini mengandung kezaliman ya. Mengandung kezaliman betapa banyak. Saya punya saudara sendiri ya, atau orang yang saya kenal, dia yang ngutang ya, ngutang sekian ratus juta, lebih dari 100 juta untuk satu kepentingan, keperluan gitu. Nah, sampai sekarang itu belum bisa bayar ininya, pokoknya. Jadi tiap bulan dia itu bayar cicilan, sebenarnya dicicil itu adalah nutupi bunganya gitu. Nutupi bunganya. Bahkan yang terakhir beberapa hari ini viral ya di beberapa media sosial, yang pinjol, pinjaman online itu. Pinjaman online ya. Yang kita, pokoknya sekarang Masya Allah sangat dipermudah sekali. Kita butuh apa itu tinggal secara online bisa dapat pinjaman, tapi nanti ya akan menjadi sesuatu yang membinasakan. Ada yang awal mulanya itu cuma hutang 3 juta, itu sampai puluhan juta akhirnya. Jadi anaknya lebih banyak daripada induknya. Nah, demikian gimana caranya? Ya, dia salah satunya adalah karena memang yang bersangkutan juga memiliki jiwa yang rusak, ya, tidak qanaah. Ya, tidak qanaah. Hendaknya qanaah, menerima apa yang Allah berikan, bersyukur dengan apa yang ada. Ya, dia melihat kondisi dulu para salaf itu hidup seperti apa, Nabi SAW hidup seperti apa. Kalau dia akan bisa melihat kondisi itu, dia akan nerima apa adanya, nerima yang pandum. Apa yang ada ya udah dijalani. Sepeda yang ada sederhana, alhamdulillah. Motor yang ada walaupun mungkin kurang begitu menarik, tapi masih bisa jalan, ya udah dia pakai. Gak usah kemudian dalam rangka untuk menyaingi tetangga, dalam rangka tidak mau kalah pamor dengan teman, akhirnya memaksakan diri, akhirnya dia binasa sendiri. Jadi terkadang orang itu tidak bisa membedakan antara kebutuhan dengan gengsi, ya. Kebutuhan dengan gengsi. Ya. Ketika orang lebih mengedepankan gengsi daripada kebutuhan, salah satu kebinasaan yang terjadi seperti itu. Ya. Memberanikan diri untuk hutang, akhirnya binasa. Jadi dua-duanya salah. Jadi orang yang terjerat dalam riba itu yang dosa tidak hanya yang makan harta riba saja, tapi yang ikut, yang ngasih pun dia juga dosa. Makanya dalam hadis riwayat Muslim ya, dari seorang sahabat, dia mengatakan, Jabir kalau tidak keliru, Nabi SAW dikatakan oleh sahabat tersebut, la'ana Rasulullah SAW akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi kulluhum sawa'un. Ya, dikatakan Nabi SAW melaknat pemakan harta riba. Jadi yang mengambil keuntungan dari riba itu, dia dilaknat.
Tapi apakah dia saja? Enggak. Wa mukilahu, yang ngasih makan pun juga sama. Ya. Wa katibahu, dan yang juga yang menjadi tellernya atau penulisnya. Wa syahidaihi, dan juga yang menjadi ya saksinya atau orang-orang yang ikut serta dalam terselenggaranya akad tersebut. Kata Nabi SAW, kulluhum sawa. Ya, semuanya sama, terlaknat semua. Dan laknat itu adalah ya, laknat itu definisinya adalah at-tardu wal ib'ad min rahmatillah. At-tardu wal ib'ad an rahmatillah, yaitu dijauhkan dan dihilangkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya setan itu, iblis itu mal'un, ya. Dia terlaknat karena dia sudah tidak mendapati rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari hadis itu juga dipahami kaidah al-wasailu ta'khudhu ahkamal maqasid, ya. Jadi dari hadis tadi bahwa yang dilaknat itu tidak hanya yang makan, tapi yang ngasih makan, yang menjadi saksi, yang nulis. Maka dari situ salah satu kesimpulan oleh para ulama, mereka kemudian menelurkan satu kaidah fikih, yaitu kaidah al-wasailu ta'khudhu ahkamal maqasid, yaitu perantara itu bisa mengambil hukum tujuan amalan. Mungkin yang nulis tadi, atau mungkin orang yang mempersilahkan, yang menjadi saksi, dia cuma perantara yang terjadinya akad tersebut, mungkin tidak ikut serta secara inti gitu. Tapi ketika dia menjadi perantara hal itu, dia pun juga mendapatkan dosa yang sama. Dan juga dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan, ya, alladzina ya'kuluna riba kalladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang-orang yang mengkonsumsi harta riba. Alladzina ya'kuluna riba kalladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Mereka nanti kelak di yaumul qiyamah akan dibangkitkan kondisinya seperti orang yang sempoyongan keranjingan setan. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Hal tersebut kenapa? Karena dahulu mereka mengatakan bahwa jual beli itu sama dengan riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Padahal Allah menghalalkan jual beli tapi mengharamkan riba. Ya. Dalam ayat yang lain di surah Al-Baqarah, di surat yang sama juga Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dzaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang yang beriman, tinggalkanlah ya sisa-sisa harta riba jika kalian memang beriman. Fa illam taf'alu fa'dzanu biharbim minallahi wa rasulih. Kalau Anda tidak melakukan hal tersebut, maka izinkanlah Allah dan Rasulnya mengumumkan perang atas kalian, ya. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Kalau kalian ya bertobat, maka silahkan kalian ambil ya ra'sul mal atau pokok tadi yang dipinjamkan misalnya. Jadi silahkan ambil pokoknya boleh, tapi digugurkan bunga-bunganya. Kenapa? Karena pinjam meminjam utang itu adalah akad tabarruk, ya, akad sosial kalau dalam Islam itu. Jadi dia adalah akad yang dengannya diharapkan dapat pahala, bukan dapat keuntungan gitu. Makanya Allah sudah membedakan, kalau antum pengen untung, ya ahallallahul bai', Allah menghalalkan jual beli. Silahkan dalam jual beli cari untung sebanyak-banyaknya, tidak masalah gitu. Tapi kalau dalam masalah akad tabarruk, ya, akad di mana di situ akad sosial, bantu tolong menolong di antara manusia, maka tidak boleh ada keuntungan di situ. Nah, dan itu sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Makanya banyak sekali hadis yang berkaitan dengan haramnya riba, kemudian hukumannya, seperti di hadis Isra Mi'raj, Nabi SAW ditambahkan, ya, ketika Isra Mi'raj ditambahkan oleh malaikat Jibril, ada orang yang berenang di sungai darah. Orang ini berenang di sungai darah, dia berenang ketika sudah mau sampai pinggiran, ya, ada orang ya dengan badan yang besar membawa batu yang besar, sudah mau sampai pinggiran mau dibleki, dilempar dengan batu. Kemudian dia kepalanya ya kena batu itu, kemudian dia tenggelam lagi. Kemudian dia muncul di sisi yang lain, dia mau ke pinggir lagi, ya. Kemudian di pinggir yang tempat lain dilempar lagi, masuk lagi, seperti itu. Ketika Nabi SAW Isra Mi'raj bersama Jibril, kemudian bertanya, wahai Jibril, itu tadi orang kenapa kok demikian? Dikatakan bahwa dia ya karena dulu dia mengkonsumsi harta riba. Ya. Konsekuensinya demikian. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala sampai menyebutkan, ya, dzakara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fi kitabih Iqamatud Dalil ala Ibtalit Tahlil, ya.
Ibnu Taimiyah menyebutkan dalam kitab beliau Iqamatud Dalil, yaitu mendirikan dalil atas ya batalnya atau rusaknya tahlil. Ya. Tahlil di sini maksudnya ya penghalalan riba, itu kurang lebih pembahasannya di tema itu juga. Annahu warada fir riba, dikatakan bahwa warada fir riba min al-wa'idi ma lam yarid ala dzanbin mislihi. Ya, kata Ibnu Taimiyah, banyak dalil-dalil yang datang menjelaskan riba berupa ancaman-ancaman yang tidak datang ancaman-ancaman tersebut ya atas dosa ya selain apa? Riba. Maksudnya ancaman-ancaman tentang hukuman tentang orang pelaku riba itu dosanya begitu besar dibandingkan dengan dosa-dosa yang lain, illa an yakuna syirik, kecuali kesyirikan. Nah, syirik lebih parah lagi karena syirik ujungnya dosa ya. Pokoknya dosa. Dosa paling besar itu kesyirikan. Ya, karena tidak ada ampunan jika orang sampai berbuat syirik ya, kemudian dia wafat dalam kondisi tidak beriman ya, tidak bertauhid. Apalagi murtad ya di akhir hayatnya. Apalagi murtad di akhir hayatnya, sudah akhir hayat murtad. Syirik ya. Pada Nabi SAW mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir statementnya sebelum dia meninggal la ilaha illallah, maka apa? Dia masuk surga ya, kata Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan lakinu mautakum bila ilaha illallah, talkinlah orang yang hadir kematian, yaitu sakaratul maut, dengan la ilaha illallah ya. Ini orang, Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal kecuali kalian dalam keadaan beriman atau berislam. Itu yang dicari seorang ya, hidup dalam kondisi Islam dan iman, wafat dalam kondisi itu. Nah, kecuali syirik ya, apalagi orang-orang yang sebagian orang yang kemudian ya malah mengedepankan agama selain Islam ya, kalau dia sampai meninggal dalam kondisi itu ya udah neraka jahanam, khalidina fiha abadan selama-lamanya. Allah mengatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbalamin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam sebagai agama, tidak akan pernah sekalipun diterima. Ya, tidak akan pernah sekalipun diterima. Maka ya kita meminta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan sabat, agar diberikan ketetapan ya keimanan dari sekarang, dari sekarang sampai nanti akhir hayat kita. Jangan sampai seperti sebagian orang ya. Jadi Ibnu Taimiyah mengatakan tidak ada perbuatan dosa yang ancamannya melebihi perbuatan riba kecuali syirik. Nah, bisa dikatakan di sini seakan-akan Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa level kedua yang dosanya, ancaman dosa itu berat setelah syirik itu riba. Ya. Wa hadza yadullu ala izamil wa'id. Ini menunjukkan betapa agungnya ancaman tersebut dan betapa agungnya dosa riba. Wa annahu yajibu 'alal muslimi an yabta'ida anhu. Dan selayaknya bagi seorang muslim untuk meninggalkannya. Wa qad sadda Nabi sallallahu kulla babin wa kulla tariqin yusilu ilaih hatta ja'ala bai'a al-'inah min asbabi dhillati lil ummah. Bahkan dalam kondisi yang lain, hadis riwayat Abu Dawud, Nabi SAW bahkan menjadikan salah satu faktor lemahnya umat, salah satu faktor terbelakangnya umat, tidak punya kekuatan sebagaimana dulu, tidak punya tidak menjadi umat yang superior lagi seperti dulu, itu gara-garanya salah satu sebab intinya adalah gara-gara tercebur dalam praktek ribawi. Dalam hadis riwayat Abu Daud, Nabi SAW mengatakan, "Idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhadhtum adnabal baqar wa raditum bizar'i wa taraktumul jihad, sallatallahu 'alaikum dzullan la yantazi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Kata Nabi SAW, jika kalian sudah mulai berniaga jual beli dengan praktek ainah, jual beli ainah itu jual beli riba. Wa akhadhtum adnabal baqar, dan kalian mengambil ekor-ekor sapi. Wa raditum bizar'i, dan kalian ridho dengan tanaman, tumbuh-tumbuhan. Ini bahasa kiasan. Maksudnya mengambil ekor-ekor sapi itu maksudnya sibuk dengan peternakan. Mengambil ridho dengan tumbuhan maksudnya sibuk dengan perkebunan dan pertanian. Ini adalah kiasan gemerlapnya kehidupan dunia maksudnya. Itu orang sudah sibuk cari dunia aja gitu.
dia sudah jual beli dengan jual beli inah, perniagaan dengan inah, yaitu jual beli riba. Nanti akan saya jelaskan gambarannya seperti apa. Dan dia sibuk dengan pertanian dan juga peternakan, wa taraktumul jihad, dan meninggalkan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka sallallahu alaikum dzullan. Konsekuensinya Allah timpakan kepada umat tersebut kerendahan dan kehinaan hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian kembali kepada aturan agama kalian, ya, sampai kalian kembali kepada aturan agama kalian. Jadi kunci kesuksesan, kunci superioritas, ya, menjadi umat yang superior lagi, menjadi umat yang dibanggakan, menjadi teladan bagi umat yang lain adalah kembali pada aturan agama gitu. Dan menjauhi, ya, praktek-praktek ribawi. Ya, karena itu sifatnya keduniaan sekali, ya. Nah, jual beli inah itu apa? Oleh para ulama dijelaskan, jual beli inah itu adalah ada dua orang, ya, dua orang. Satu orang yang punya modal, yang satu orang yang butuh uang. Nah, A dan B misalnya. Nah, A ini membeli barang kepada si B, ya, membeli barang kepada si B. Gambarannya gitu. A membeli barang kepada si B, motor misalnya. A membeli barang kepada si B, motor, tapi model belinya adalah kredit, dicicil. Yang misalnya A beli motor NMAX kepada si B dengan skema kredit, ya, second skema kredit, harganya 30 juta. Dikredit selama setengah tahun misalnya. Jadi A beli kepada si B NMAX second, ya, tapi dicicil selama setengah tahun, harganya total 30 juta. Nah, setelah si A beli dari si B, kemudian kan nanti berarti kan dia punya kewajiban nyicil selama setengah tahun. Nah, setelah kemudian akad sah dicicil oleh si A nanti selama setengah tahun, kemudian si B setelah akad pertama selesai, beberapa waktu setelahnya atau bisa juga langsung, kemudian membeli kontan barang yang sudah dibeli si B tadi, dibeli si A, ya. Si A beli si B ini membeli ulang barang yang sudah dijual kepada si A dengan cash, dengan harga yang lebih murah. Ya. Misalnya tadi dia beli NMAX second harga 30 juta, dicicil selama 6 bulan misalnya. Kemudian setelah deal sepakat, berarti akad pertama selesai. Berarti barang sudah berpindah tangan dan berpindah kepemilikan kepada siapa tadi? Si A, ya. Berarti barang motor sudah milik si A. Kalau sudah milik si A kan dia punya hak untuk jual kepada siapa aja. Tapi ini apa? Si B membeli ulang barang yang sudah dia jual kepada si A, tapi dengan harga yang lebih murah kontan. Ya, A, motormu tak beli sini berapa? Ya, 27 juta cash gitu. Oke, sepakat. Motornya balik lagi kepada pemilik yang pertama. Kemudian si A tadi dapat uang cash 27 juta, tapi dia masih punya apa? Kewajiban menyicil selama setengah tahun. Nah, ini hakikatnya memang secara gambaran sebenarnya sah-sah saja, tidak masalah. Kenapa? Karena ketika barang itu sudah dijual, walaupun itu kredit, ya, walaupun kredit itu sebenarnya kan apa? Barang ketika sudah berpindah kepemilikan itu haknya dia. Boleh dia untuk jual lagi. Makanya dalam skema jual beli kredit konvensional yang ada di tempat kita, itu kan tidak boleh ketika misalnya konsumen ketika telat bayar itu kan tidak boleh disita. Kenapa? Karena sebenarnya motor atau mobil itu kan sudah jadi milik konsumen. Jadi nggak boleh ada pihak penjual kemudian menyita, kemudian datang dengan premannya untuk maksa untuk menyita, itu nggak boleh. Karena sebenarnya apa? Barang itu sudah milik konsumen, sudah bukan milik penjual lagi. Solusinya apa ketika kredit macet? Ya barangnya tadi dijual. Barangnya tadi dijual, harusnya gitu. Dijual, kemudian harganya berapa, kemudian untuk nutupi cicilannya. Solusi kredit syar'i begitu. Atau si pihak penjualnya itu ketika melakukan penjualan skema kredit dengan si konsumen, boleh bagi dia untuk meminta apa? Minta guarantor, yaitu orang yang mau menjamin jika sampai kreditnya macet. Atau boleh juga menyertakan rohen, yaitu gadai. Jadi saya kredit dengan suatu penjual, saya beli motor, kemudian si penjual kan nggak mau rugi juga, dia bilang, Mas, jangan boleh kredit ke saya, tapi silahkan, ya, sertifikat tanah saya bawa. Jadi untuk jaminan. Jadi ketika saya nggak bisa nyicil mobil atau uang, saya nggak bisa nyicil motor yang saya ini, maka
dia diberikan kuasa nanti untuk menjual tanah itu misalnya atau barang yang lain untuk menutup apa? Menutup tunggakan yang belum bisa dicicilkan. Nah, itu fair, dua-duanya tidak terzolimi gitu. Si penjual tidak terzolimi dengan si konsumen yang macet-macet, ya. Si konsumen juga tidak terzolimi karena barangnya kemudian disita. Karena tadi apa? Ya, gadenya tadi kan dijual, ya nanti untuk menutup uangnya tadi ya sesuai dengan kebutuhan aja, nggak boleh lebih. Jika ada sisa ya dikembalikan kepada saya lagi gitu. Nah, kembali ke masalah jual beli inah tadi. Jadi jual beli inah itu sebenarnya adalah skema utang dengan apa? Utang dengan bunga sebenarnya. Cuman ada hilah namanya, tipu muslihat. Jadi hilah dalam pembahasan apa namanya ilmu fikih ada hilah syariah, ada hiyal. Hiyal itu tipu muslihat dalam dalam apa entah dalam akad jual beli atau dalam akad-akad yang lain. Ada beberapa hilah itu yang masyru'ah dibenarkan syariat, ada yang hilah yang tidak dibenarkan syariat. Nah, jual beli inah itu termasuk hilah tipu muslihat yang diharamkan. Ya, diharamkan dan apa? Tidak dibolehkan syariat. Jadi dia ngakali syariat gitu. Memang sebenarnya gambarannya sebenarnya sah. Ketika si A tadi beli kepada si B, Nmax, second, cicil 30 juta, itu udah sah. Akad pertama selesai sah, berarti barang berpindah kepada si A. Tinggal dia nyicil selama setengah tahun. Tapi ketika si si B tadi kok beli lagi barangnya dengan harga yang lebih murah, cash, maka sejatinya kan apa? Sejatinya kan halnya cuma utang piutang aja. Sebenarnya si A itu utang pada si B 27 juta tapi bayar 30 juta. Sebenarnya kan ada selisih 3 juta. Sebenarnya pengen seperti itu. Cuman dia ditutup dengan tipu muslihat seakan-akan jual beli. Nah, itu yang ditafsirkan oleh para ulama jual beli ilahi seperti itu. Nah, bagaimana solusinya? Bisa jadi kan memang si A ini dia memang nggak butuh barang, dia butuh uang gitu. Dia butuh uang, ya. Dia bisa jadi si A ini misalnya punya anak yang mau kuliah atau si A ini punya istri yang sedang sakit untuk butuh ada pengobatan. Cuman apa? Cuman dia susah untuk cari utang susah. Zaman sekarang kadang teman sendiri, kadang saudara sendiri susah. Mas, saya ngutang 30 juta. Nggak bisa, susah. Maka akhirnya dia apa? Kredit. Ya udahlah saya kredit barang syar'i gitu misalnya. Dia cuma modal 2 juta. 2 juta ngasih untuk uang muka, dia bisa bawa Nmax second. Tapi sebenarnya dia nggak ingin Nmax. Dia ingin uang dari Nmax ini ketika nanti dijual. Nah, ini bisa menjadi halal. Yang penting jangan jual ke orang yang tadi punya, tapi jual ke pihak ketiga. Itu boleh. Itu namanya nanti tawarruk, jual beli tawarruk. Jadi si A beli kepada si B Nmax second dengan harga 30 juta, kredit setengah tahun, dicicil. Kemudian tapi sebenarnya dia nggak pengen barang, dia pengen uang. Nah, kemudian Nmax ini akhirnya ingin dia uangkan, dia jual kepada si C, temennya. Ya, nih saya jual nih, saya punya motor nih, udah punya saya, berapa? Mau jual, udahlah 26 enggak apa-apa gitu. 26 enggak apa-apa, ini baru dipakai berapa hari. Nah, kemudian dibelilah si C. Akhirnya dia dapat uang dan dia masih punya hak atau kewajiban untuk mencicil selama 6 bulan. Ini boleh kalau ini jualnya ke pihak ketiga, bukan ke pihak yang pertama tadi. Itu namanya tawarruk ya, jual beli tawarruk itu dia jualnya ke pihak ketiga bukan ke yang pertama. Nah, kalau seperti demikian boleh. Tapi kalau kembali ke pertama itu masuk kategori riba. Ya karena hakikatnya itu utang. Utang 27 juta tapi dia bayarnya 30 juta dicicil selama setengah tahun. Itu namanya hilah yang muharramah, tipu muslihat, ngakali syariat yang terlarang. Ada juga yang dibolehkan, ya, ada yang terlarang. Salah di antaranya yang terlarang apa? Contohnya nikah tahlil. Nikah apa? Tahlil. Apa itu nikah tahlil? Yaitu seorang suami yang menceraikan istrinya. Suami menceraikan istrinya, udah cerai 3, talak 3, bainunah kubro, ya. Suami menceraikan istrinya, talak 3, bainunah kubro. Kan kalau suami udah talak 3, kan tidak boleh dia nikahin istrinya lagi. Oh, saya nyesal, saya mau nikah lagi, tidak bisa. Si mantan istri harus nikah sama laki-laki lain.
nikah sama laki-laki lain dan terjadi hubungan biologis secara alami, bukan settingan. Nah, ini ada orang yang dulu zaman Nabi pengen buat tipu muslihat itu, ngakalin syariat. Yang penting pokoknya nikah dengan orang lain, ya, terjadi hubungan badan kemudian cerai. Nah, misalnya si suami ini nyesel, wah kenapa sih saya kok tak talak 3, padahal cantik, masih muda, cuman saya emosi aja, saya terbawa emosi, kok kemarin sampai talaknya sampai 3 kali. Saya masih sayang sama dia, sama masih cinta. Kemudian dia ngomong ke temannya, bro, mantan istri saya dinikahin, ya kamu sekali tidak apa-apa lah nanti setelah nikah, tapi setelah kamu melakukan itu ceraikan ya. Kemudian temannya apa? Oh iya tidak apa-apa, seneng gitu kan, ya, lumayan gitu. Apalagi dikasih upah gitu kan, dibayari lagi, ya kan, dikasih upah, kemudian dia nikah dengan si mantan istri tadi, kemudian bagi dia malam pertama, bagi si istri tadi ya malam keberapa tidak tahu. Kemudian setelahnya diceraikan. Nah, ketika misalnya terjadi seperti itu, apakah kemudian halal bagi mantan suami yang pertama? Tidak halal. Karena itu apa? Hilah muharramah. Ngakalin syariat yang tidak dibenarkan dalam syariat. Ini namanya nikah muhallil wal muhallal. Makanya dalam hadis sampai disebutkan lelaki yang menerima job tadi, itu kata Nabi SAW, kataisil musta'ar. Seperti apa? Seperti kelamin kambing yang disewa gitu. Jadi tidak diperkenankan. Nah, nanti ada pembahasan lagi di buku Bidayatul Mustahid itu, gimana statusnya jika lucu juga ada pembahasan lucu di fikih itu. Gimana misalnya teman yang diajak tadi untuk job tadi, kemudian ternyata setelah nikah nggak mau pisah. Wah, kok yo ayu misalnya, kok isih nom. Kemudian nggak mau tidak mau menceraikan. Lek ceraikan bojoku. Ora gelem wis dadi bojoku saiki. Nah, itu gimana statusnya? Apakah kemudian tetap berlangsung ataukah tidak? Ya, para ulama di situ membahas ya. Kalau misalnya dia berlangsung, tetap tidak diceraikan, seingat saya tidak ada masalah, mereka tetap suami istri sah gitu. Makanya para ulama menjelaskan, jadi cerai itu lafaz yang berat. Jangan sampai, ini makanya insya Allah ya nanti di Pak Anto? Dirilah insya Allah nanti bahas tentang hak dan kewajiban suami istri insya Allah. Ya, belajar bersama. Ya. Jadi banyak orang yang bermudah-mudahan ketika marah dengan istrinya, marah dengan pasangannya, mudah menggunakan kata cerai, pegatan, talak. Ya. Nanti menyesalnya di belakang. Apalagi namanya cerai itu kan diakumulasi. Cerai itu tidak dihapuskan ya. Ketika seorang mengatakan cerai kepada istrinya, maka tertulis 1, terhitung 1. Misalnya dia mengatakan talak 1. Walaupun nanti kemudian rujuk, itu talaknya itu tidak dihapuskan loh. Itu diakumulasi nanti ketika ada masalah lagi, dia talak lagi, maka hitung jadi 2 gitu. Sebagian orang menganggap ketika sudah mengatakan cerai ke istrinya, kemudian rujuk, seakan-akan dihapus balik dari 0, kayak orang beli bensin. Dimulai dari 0 lagi ya. Padahal nggak demikian. Ya. Padahal ketika dia bilang cerai, yaudah, walaupun nanti rujuk, terhitung 1 itu. Kalau nanti ada masalah lagi, dia bilang cerai lagi, maka terhitung 2. Cerai lagi, 3, yaudah 3, batas maksimal, maka dia harus pisah. Bainuna kubro. Ya. La yahillu lahu hatta tankiha zaujan ghairah, kata Allah SWT. Tidak halal bagi suami yang pertama sampai dia menikahi ya laki yang lain. Makanya ya, jangan main-main dalam hal itu ya, jangan main-main. Kecuali memang benar-benar istri itu memang akhlaknya buruk gitu kan, agamanya buruk ya. La taruddu yadalamis, kata dulu di zaman Nabi SAW itu ada sahabat yang cemburu sama istrinya. Dia datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, inna zaujati la taruddu yadalamisin. Istri saya itu tidak mau nolak yadalamis. Itu maksudnya ini bahasan istrinya itu geleman gitu. Mudah ngobrol sama laki lain, disentuh itu juga tidak masalah gitu. Ya udah disuruh menceraikan, tapi katanya ya dia suka, dia cinta gitu. Maksudnya adalah ketika suami itu masih punya istri yang salihah gitu,
ya, adabnya juga baik, berhijab dengan baik, ya. Kemudian ada banyak hal-hal yang lain yang perlu dilihat juga baik. Jangan dengan satu dua kesalahan kemudian mudah mengatakan seperti itu. Belum tentu dia ketika ganti dengan yang baru akan mendapatkan kebaikan yang sama, ya. Belum tentu. Kadang di situ was-was setan, ya. Oke, kembali di sini teman-teman sekalian. Jadi salah satu, ya, sebab mundurnya umat adalah ketika mereka tercebur dalam praktek-praktek jual beli ribawi. Ya, kalau Nabi SAW di sini menggambarkannya jual beli inah. Mungkin di era modern sekarang mungkin ya bisa jadi akad itu ada. Tapi maksudnya yang dimaksudkan Nabi bukan hanya terbatas kepada jual beli inah itu. Maksudnya adalah ya ketika umat sudah sibuk mencari nafkah itu dengan cara yang haram semua gitu. Nah, sekarang akad-akad yang riba lebih parah ya tadi kayak orang kerja sistem pinjol, ya. Bank pelecet kalau yang manual, ya. Yang manual bank pelecet dan semisalnya. Kalau yang online sekarang kan seperti itu. Nah, ketika seperti itu yang dicari ya umat terbelakang. Kemuliaannya hilang. Makanya ada saddu zari'ah. Nabi SAW menutup pintu-pintu kemungkinan untuk masuk ke dalam ranah itu. Makanya dalam hadis yang lain, ya, kalau tadi jual beli inah, Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain juga di hadis riwayat Bukhari, ya, ketika perang Khaybar, ya, perang Khaybar Nabi SAW, kaum muslimin perang dengan Yahudi Khaybar tahun ke-7 Hijriah. Tahun ke-7 Hijriah Nabi SAW dengan kaum muslimin berperang melawan Yahudi Khaybar. Yang mana di tahun itu kemudian diharamkan nikah mut'ah, diharamkan mengkonsumsi daging keledai. Juga Nabi SAW di situ menjelaskan tentang praktek ribal buyu, yaitu riba dalam jual beli kurma dengan kurma. Suatu ketika ada sahabat datang kepada Nabi SAW membawa kurma Khaybar. Itu kurma yang tumbuh di daerah Khaybar, ya. Dan kurmanya itu kualitas bagus, baik, ya. Kalau sekarang mungkin bisa jadi sekarang kalau lihat kalau pas Ramadan itu ya orang jual kurma mejol gitu, yang gede-gede, atau mungkin kurma sukari gitu. Ya, jadi kurma yang kualitasnya yang bagus. Nah, Nabi SAW ketika itu didatangi sahabat bawa kurma dari Khaybar yang kualitasnya bagus. Nabi mengatakan, akullu tamri Khaybar hakadha. Wahai sahabatku, apakah semua kurma Khaybar seperti ini? Mereka menjawab, la, lakinna na'khudhu sa'a min hadha bis-sa'ain wa sa'aini bis-thalatha. Tidak, wahai Rasulullah. Namun kami di Khaybar itu ketika ingin ngambil kurma yang bagus ini, itu satu sa' kurma ini, satu sa' itu 4 kali takaran tangan. 4 kali takaran tangan, sekitar 3 kilo. Itu kurma yang bagus ini kami ambil dengan membayar dengan 2 kali atau 2 sak kurma yang kualitasnya buruk. Ya. Jadi misalnya mungkin ya gambarannya sekarang mungkin kurma kurma nagol 2 kilo ditukar dengan kurma sukari 1 kilo misalnya. Nagol tuh yang keras itu atos, panjang-panjang tapi atos. Nah, atau yang sayer, ya, sayer, red sayer atau black sayer yang bentuknya nggak menarik sama sekali. Jadi kita ngambil sukari 1 kilo ditukar dengan nagol 2 kilo misalnya. Atau sukari 2 kilo ditukar dengan nagol 3 kilo. Nah, Nabi SAW mengatakan bahwa ini tidak boleh, ya. Yang demikian tidak diperkenankan. Akhbara annahu mithla hadza huwa ainur riba. Yang demikian inilah intinya riba, gitu. Karena tadi di hadis yang pertama tadi yang saya sebutkan bahwa at-tamru bitamri sawa'an bisawa'in yadan biyadin. Kurma dengan kurma, ya, walaupun jenisnya berbeda tapi mereka masih maksudnya variannya berbeda tapi mereka masih satu jenis, maka nukarnya harus langsung dan juga harus ukurannya sama, ya, ukurannya sama. Terus gimana solusinya? Nabi SAW mengatakan kalau Anda pengen beli kurma yang bagus ini, kurma yang jelek ditukar dulu, dijual, dapat uang, ya. Dapat uangnya baru untuk beli, ya, baru untuk beli. Nah, caranya demikian, ya, caranya demikian. Ya, sama dengan dengan hal yang lainnya, ya, masalah gandum dan yang lainnya. Jadi ditukar dulu dengan rupiah misalnya atau dengan nominal uang baru digunakan untuk membeli yang lain. Kullu hadza min babi saddi zara'i al-musilah ila riba. Ini semua adalah, ya, bab saddu zara'i, yaitu menutup pintu-pintu kemungkinan agar tidak masuk kepada ranah ribawi, dan itu adalah fitnah dunia, ya, fitnah
dunia. Lisuhulatil husul alaihi biduni masyaqqah. Karena akhirnya orang mudah menghasilkan ya kelebihan itu atau fawaid tersebut dengan tanpa kesukaran. Ya, mungkin itu dulu. Insyaallah nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Sudah jam 9. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.